Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Okay, but before we start our lesson today, Captain, please lead the prayer. Okay, everyone, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear Allah, please give me knowledge and intelligence. Amin. Okay, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Sebelum kita memulai, as usually, I will check the attendance list first. Ya, when I call your name, please respond me by saying Present. No, I just want to check ya. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir hari ini? Adit. Adit. Adit Surya Masya. Adit apa keterangannya? Sakit. Sakit. Kundu? Sakit. Marsha? Izin. Oke, sudah dikonfirmasi ke wali kelas? Sudah. Oke. Hari ini seperti biasanya kita lanjutkan lagi pembelajaran kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita masih membahas tentang apa? Poster, Slogan dan iklan. Nah, ini kita akan melanjutkan di topik terakhir kita dari materi poster, iklan, dan slogan. Tapi sebelum itu, silakan semuanya stand up please. Kita berdiri di belakang. dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan dipersilakan duduk kembali. Oke, seperti biasa, coba kondisikan dulu kursi mejanya sudah rapi atau belum, ada sampah atau tidak di bawah kursinya. Botol-botol minumnya boleh dikumpulkan dulu supaya nanti ketika kerja itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita akan memulai dengan recall again, ya. Apa keyakinan kelas kita di bahasa Indonesia bersama Miss Vika? Bijak menggunakan device. Ya, bijak menggunakan device yang artinya semua kalian ya tidak menggunakan
juga poin yang sama ya, menghormati setiap warga kelas, punya etika dan saling memuliakan teman-teman yang lain. Apakah hanya teman-temannya? Tidak. Ya, kalau ada temannya atau misnya sedang berbicara, sebaiknya kalian Oke, semuanya ingat ya. Nah, ini menggunakan device sesuai dengan pembelajaran berbicara yang baik, diperkenankan hanya minum air putih, tidak ada yang lainnya. Dan Miss harap kalian semua mengerjakan aktivitas kita hari ini dengan tepat waktu. Oke, ini dia roadmap kita di pembelajaran materi poster, iklan, dan slogan. Kita sudah sampai di mana hari ini? Kita sudah belajar pengertian? Sudah. Sudah belajar jenis? Sudah. Poster dan slogan perbedaannya sudah tahu? Sudah. Iklan efektif itu apa? Sudah tahu? Sudah. Kalimat persuasif? Sudah. Imperatif? Sudah. Sudah. Pesan dalam iklan, poster, dan slogan sudah? Sudah. Maka sekarang di akhir ini kita akan coba gimana caranya kalian tidak hanya tahu teorinya tapi bisa mengaplikasikannya dengan cara kalian membuat produk itu sendiri. Untuk kita mengingat kembali, silakan siapkan device-nya. Miss akan bantu kalian untuk mengingat-ingat materi kita dengan bermain kuis di Kahoot. Ya, silakan disiapkan device-nya. Seperti biasa, kalau di Kahoot soalnya ada di layar. Jawabannya kalian jawab di device-nya masing-masing. Ditunggu ya. Oke, silakan bergabung di website www.kahoot.it ya, www.kahoot.it untuk langsung join. And then you can enter the pin game 150633. Ya, oke, ada Zahra, Titi, Naufal, sama Rifki. Silakan segera bergabung. Remote-nya nggak bisa di ini. Terdengar suaranya? Terdengar. Sudah semua belum? Sudah jadi semua? Sudah? Ada yang belum? Tidak? Oke, kalau sudah let's begin the game. Oke, perhatikan soalnya dari depan. Waktu menjawab tidak banyak ya, hanya 10 detik paling lama. Gambarnya gambar ini kira-kira termasuk poster iklan komersial atau bukan? True or false? Benar atau salah? Lihat masih ada 4 orang yang Bentar, oke, masih ada 4 orang yang menjawab salah. Berarti masih ada yang lupa-lupa ingat. Oke, Zaki bismillah in the first position. Next question. Iklan yang bertujuan memberikan informasi atau azetan untuk kepentingan umum disebut. Ayo, ingat-ingat. Selebrasinya ya dulu ya. Oke. Good answer. Ini mungkin lupa ya, nggak usah salah pencet. Bara ya, Bara. Ayo, yang teliti Bara. Oke, masih ada Zaki, Amar, Naisha, Devi, dan Ica di 5 posisi teratas. Ini harus gesit juga ya. Apa perbedaan dari poster dan slogan? Sudah kita pelajari? Sudah. Oke. Benar-benar. Atalah benar atalah.
dan yang tepat untuk menjaga kesehatan. Ayo, Rifki, kenapa salahnya Amar? Kurang teliti bacanya. Walaupun kalian mau cepat-cepat, tapi harus jawabnya ya. Dan teliti. Next question. Ini kayaknya sudah banyak perubahan ya. Nah, harus salah. Ayo, jangan kembali lagi seperti yang tadi. Sepertinya aku sudah balik lagi deh. Nggak bener. Benar ini kalimat imperatif? Bener. Apa yang menandakan kalimat ini Jangan ada tanda jangan dan tanda seru. Oke, sip. Berarti ingat ya. Marah. Alhamdulillah berarti kita Ayo jangan salah. Baru itu ada jawabannya. Gosip, gosip. Lagi gosip. Ya, salah. Ya, salah. Dengan ulang. And then the last question ya. The last question, Naisa, Titi naik dengan drastis. Gambar berikut ini termasuk jenis iklan non komersial. Apakah benar? Benar atau salah? Tadi termasuk iklan apa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari review yang tadi, Miss lihat dari semua kalian, mungkin hampir 80%-nya ingat ya. Dani. Who is the first one? Zaki. Oke. Woi, aman. Ada Maisha, Titi, Meisa, dan Amar. Ada percaya. Oke, sudah ya. Berarti kita sudah recall tadi ya pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari. Sekarang kita beralih, kalau sudah semua telah kita pelajari, kita aplikasikan dalam bentuk gimana caranya kalian membuat poster atau slogan ataupun iklan ya. Jadi apa sih pembelajaran kita hari ini, Miss? Nih, yang akan kita pelajari hari ini adalah menyajikan ungkapan kepedulian atau empatinya kalian dan pesan dalam iklan, slogan, atau poster dengan kreatif. Nanti kalian akan secara berkelompok ya akan menyajikan ungkapan kepedulian itu dalam bentuk poster, iklan, ataupun slogan berdasarkan dengan masalah-masalah atau isu-isu kasus yang akan diberikan setiap kelompoknya. Gitu. Oke, sebelum itu please pay attention to this video. Silakan disimak video ini dengan baik. Nonton film sambil ngambil bikin-bikinan dan es kopi kekinian memang kenikmatan tiada tara. Setelah filmnya beres dan makanannya udah habis, tentu gak lupa dong buat ngebersihin sampahnya. Dirapihin dan langsung buang aja ke tempat sampah. Namun, tempat sampah rumahmu bukanlah akhir dari perjalanan plastik makanan dan minuman loh. Justru, itu akan jadi awal perjalanan mereka. Lalu, di manakah akhir perjalanannya? Ada beberapa kemungkinan di mana sampah plastik dari rumahmu berakhir. Pertama dan yang paling beruntung, sampah plastikmu akan menuju ke tempat daur ulang. Di sini, sampah-sampah plastik akan diolah lagi dan dibuat menjadi benda-benda yang bermanfaat. Tapi sayangnya cuma 9% aja sampah plastik yang menuju tempat daur ulang. Artinya, dari 10 botol plastik yang kamu buang, hanya ada 1 botol yang berhasil diolah jadi benda yang berguna lagi. Kemungkinan lain, sampah plastikmu bisa berakhir di tempat pembuangan sampah, tertimbun dan membunuh
yang muara akhirnya di laut. Mau berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut, sampah plastik punya kesamaan, yaitu sama-sama punya umur yang panjang. Mereka butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun agar bisa terurai secara alami. Bukan cuma itu, umur sampah plastik yang lama juga menimbulkan masalah lain. Sampah yang dibiarkan mengendap di atas tanah akan terkena hujan dan menghasilkan air limbah. Air limbah ini bisa menyerap ke dalam tanah dan membuat tanah di sekitarnya jadi tidak subur. Yang lebih parah, air limbah ini bisa bergerak ke dalam air tanah dari sungai sehingga membuat aliran air di sekitarnya jadi tercemar. Sampah plastik yang berakhir di laut juga menimbulkan masalah. Panjangnya umur sampah plastik membuat mereka terapung di laut dalam waktu yang lama. Lalu mereka akan tertarik oleh pusaran air yang kuat hingga terkumpul menjadi pulau sampah yang besar. Keberadaan sampah plastik di laut juga bisa merusak ekosistem. Sampah-sampah itu bisa dimakan oleh biota laut dan mengancam kehidupan mereka. Seperti yang dialami seekor paus sperma yang mati terdampar di Spanyol dengan 32 kg sampah di perutnya. Dan cuma sampai di situ, sampah plastik yang mengendap lama-kelamaan akan terpotong hingga jadi bagian yang paling kecil atau biasa disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa berpindah sepanjang rantai makanan. Ia bisa dimakan oleh plankton yang jadi makanan ikan-ikan kecil. Lalu, ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, kepiting, tiram, atau predator lainnya. Lalu, tahukah kamu di mana akhirnya? Mereka semua menjadi sajian seafood di piring kita. Terlalu banyak mikroplastik yang masuk dan mengendap di tubuh kita bisa menimbulkan dampak buruk buat kesehatan, seperti mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan resiko kanker. Maka dari itu, kita harus mengurangi produksi sampah pribadi dari sekarang. Kita bisa mulai dari mengubah kebiasaan kita, seperti membawa tas atau tote bag sendiri saat belanja, punya alat makan dan minuman sendiri saat bepergian, dan memisahkan sampah rumah tangga untuk menggunakan proses daur ulang. Memang, permasalahan sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh individu. Perlu adanya usaha bersama antara pemangku kebijakan, produsen produk berkemasan plastik, dan kita sebagai individu untuk menyelesaikannya. Tapi, langkah kecil yang kita lakukan akan sangat berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa yang terdapat dalam video ini tadi? Apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi kira-kira? Dampak buruk sampah plastik. Dampak buruk dari sampah plastik. Terima kasih jawabannya Aska. Ada lagi yang lain? Beri tepuk tangan dulu dong untuk Aska. Ada lagi pendapat yang lain? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Oh, ternyata Miss nggak selamanya makan ikan itu sehat zaman sekarang. Ya nggak? Ya. Iya. Kenapa? Ada yang bisa menyampaikan nggak, Mbak Nesya? Ikan di laut biasanya banyak sampah di laut, jadi ikan di laut itu memakan mikroorganisme dari plastik tersebut. Mikroplastik ya, jadi kan plastik yang sampai ke laut tadi itu dia mungkin akan hancur berkeping-keping dimakan oleh ikan. Terus ikannya dimakan lagi, mungkin ikan yang terkecil dimakan lagi oleh ikan yang lain dan sampailah ke meja kalian, ya meja makan kalian, ke piring kalian. Apa barang? Sama. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk Maisha, Aska, dan Sarah yang bersama. Oke. Kira-kira dari video ini tadi, apakah itu memang masalah yang kita hadapi saat ini? Ya. Banyak nggak sampah plastik di sekitar kalian? Banyak. Apakah kalian tahu di mana ujungnya? Tidak. Ale ngantuk Le? Boleh Le ke toilet dulu cuci mukanya Le. Silakan Le, nggak apa-apa Le. Tuh ya. Oke, itu. Nah, kita lanjutkan ya. Ini termasuk contoh apa? Poster. Ngomongin tentang apa dalam poster ini? Sampah plastik. Sampah plastik. Sama juga ya. Kira-kira apa yang disampaikan dari poster itu? Kiat-kiat agar bisa mengurangi sampah plastik. Oke, good answer Danis. Kiat-kiat gimana caranya kita sebagai manusia bisa mengurangi sampah plastik. Ini hal yang bisa kita lakukan. Ini kira-kira poster bukan? Poster komersial. Poster iklan komersial atau non komersial? Dia tidak mencari keuntungan tapi mengedukasi masyarakat. Ya, oke. Next. Oke.
sebuah kelompok. Caranya gimana? Caranya adalah, nih, Miss jelaskan dulu instruksinya. Miss akan berikan kertas undian ini berisi nama-nama hewan, ya. Nama-nama hewan itu nanti kalian ambil satu-satu, tapi jangan dibuka terlebih dahulu. Sebelum Miss berikan instruksi untuk dibuka. Nah, kalau Miss sudah beri aba-aba, silakan kalian bunyikan nama hewan yang kalian dapatkan itu untuk berkelompok dengan teman-temannya, ya. Nanti kalian akan berkelompok sebanyak 5 kelompok, ya. Karena kita ada yang nggak masuk 3 orang, jadi ini sudah disisihkan. Jadi mungkin ada yang kelompoknya 5 orang, ada yang hanya berjumlah 4 orang. Harapan Miss di kegiatan kelompok nanti kalian bisa berkolaborasi
Silakan. Boleh. Boleh di scan, ini ada yang sudah Curious. Oh iya. Sudah di scan, kalian akan masuk ke halaman apa di situ? Padlet. Padlet, benar? Nah, Sudah masuk semuanya? Tamat. Ada yang studi kasusnya dapat 2? Ada yang kasusnya dapat 2? Sebentar. Oke. Kelompoknya Ale belum dapat ya kasusnya. Ada yang lebih nggak kasusnya? Ada yang lebih dapatnya? Ada yang lebih nggak? Oh ya, berarti Miss kelupaan. Untuk kelompok Rifki, studi kasus yang 1 siapa yang dapat studi kasus 1? 2? 3? 4? Berarti kelompoknya Ale itu dapat studi kasus nomor 5. Bisa dilihat di Padlet ada ya? Ini Miss lupa printnya ya. Ada Rifki? Studi kasus 5 yang di pojok paling kiri. Bisa dilihat? Bisa dibuka yang ini? Ada? Ada. Yang 1, 2, 3, dan 4 juga ada di Padlet ya. Bisa dilihat di masing-masing device-nya kalian. Semua sudah membuka? sudah. Perhatikan terlebih dahulu instruksinya. Boleh sambil dibaca lembar aktivitasnya ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah baca terlebih dahulu kasus tersebut. Kemudian kalian coba analisis bersama kelompoknya apa masalah dari kasus itu. Kalau kalian sudah menemukan masalahnya, kalian coba cari kira-kira solusi yang bisa kalian hadirkan. Masalah di studi kasusnya tidak semua masalah ya. Ada juga tentang apa? Ada yang dapat yang entrepreneur. Minuman herbal segar. Dapat. Nah, minuman herbal segar berarti itu kira-kira untuk apa? Jualan, untuk iklan yang bisa kalian buat. Nah, terbayang kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Terbayang. Silakan kalian tentukan bisa membuat poster, bisa membuat video. Kalau misalkan kalian bikin video silakan, atau mungkin juga slogan hanya berupa, kalau slogan berupa apa? Kalau slogan berupa apa? Poster. Kata singkat. Kalimat yang singkat itu bisa juga. Kalau poster berupa gambar dan kata-katanya. Iklan juga bisa kalian sajikan dalam bentuk poster. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalian buat di kanvanya masing-masing, di collab dan atau dikolaborasikan dengan teman-temannya. Paham? Paham. Dan jangan lupa tuliskan masalah dan solusi yang kalian temukan hasil diskusinya di kertas lembar aktivitasnya. Oke? Silakan berbagi tugas. Miss beri waktu pengerjaannya selama 20 menit cukup? Cukup. 30 menit. 30 menit. Oke. Perhatikan sebentar. Miss, apa sih yang harus dilakukan dari poster ini? Yang akan dinilai itu yang pertama isinya tuh kira-kira apakah benar-benar menyajikan solusi dari masalah kasusnya kalian. Kemudian kreativitas kalian, apakah poster atau gambar atau misalnya bikin video itu menarik atau tidak. Kemudian bahasanya, ingat kita sudah belajar di dalam iklan, poster, dan slogan ada kebahasan apa yang harus kita perhatikan di situ? Zaki, Danis, ada kebahasan apa yang harus ada di situ? Persuasif. Kalimat persuasif, kalimat imperatif. Kemudian ada apa lagi kalau dalam poster ada gambar. Itu
Ada yang masih bingung dengan instruksinya? Tidak? Paham ya? Yang di Canva itu apa? Yang di Canva hasilnya. Yang di Canva itu adalah poster dari solusi kalian itu. Poster atau iklan atau slogan bebas kalian pilih salah satu Iklan aja. dibuat dan untuk Ya, misalnya iklan kalian sesuaikan dengan kasus kalian itu. Makanya dianalisis dulu kasusnya. Di Canva itu bukan presentasi ya, tapi karyanya. Halo, kelas, perhatikan. Nanti kalau misalnya sudah selesai membuat karyanya, silakan kalian kumpulkan ke Padletnya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 nanti disamakan. Miss akan ganti tulisannya dengan nama kelompok kalian ya. Nanti silakan masukkan hasilnya ke Padletnya. Paham? Dalam bentuk gambar ya. Sapi, kucing, kambing, burung, sama apa lagi ya? Ayam.
mulai isu sehat. Pak, gimana ini ya? Iya, foto. Dilarang jajan sembarangan. Ini semuanya dapat tugas masing-masing. Woi, kayak anjing apa cuma sih enggak tadi YouTube dia. Oh ya, mari memulai Ini difotoin. Kucing. Pertama kali masukin rasa terus yang kedua ini solusi ayo aja di itu aku. Sudah kah? Nanti di link Padletnya, tolong perhatikan sebentar. Ini kan ada yang kalian analisis, terus kalian solusinya apa? Difotokan. Foto pertama yang diupload diunggah di link Padlet yang ini. Terus foto kedua hasil poster atau slogan atau iklan yang kalian buat. Jadi ada dua. Ya, jangan lupa poster atau iklan itu mengandung kebahasaannya berupa kalimat persuasi. Perhatikan juga huruf kapitalnya, tanda baca, koma, tanda serunya di mana,
Oke, kita lihat ya waktunya 3 menit lagi nih. Ini mau bicara di sini. Tabletnya. Siapa yang bikin Apakah bisa menunjukkannya ke tablet? Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan dikumpulkan. Oke, kelompok yang sudah mengumpulkan ayam mana ayam? Ketok-ketok. Ayam, potongkan lagi lembar yang sudah kalian jawab terus diunggah. Siap ya? Foto. Iya, yang lembar aktivitas yang kalian jawab. Ini. Ya. Bisa nggak? Ini gambarnya aja. Oh, yang di kelas. gambarnya. Ya. Ayo, waktunya tersisa tinggal 1 menit. Presentasi indikasi apa yang kalian dapatkan, masalahnya apa, solusi yang kalian tanyakan. Ada ya. Woi, aku yang lagi toh. Yang aku jelas ini. Adik. Good. Oh my god. Enggak mungkin betul ya. Sudah semua? Kita itu harus 10 hari. Pasti udah selesai kan? Udah, kok berapa tes? Sekarang. Sudah waktunya habis. Waktunya habis. Silakan semuanya dikumpulkan. Ini tabletnya. Oh iya ya. Ada. Yuk, siapa kan? Ayo, silakan. Ini ganti.
Oke, Habis ini Miss. kucing. Ini gimana? Mana film? Mana kelompoknya sih? Kita di situ. Ayo, back. Foto. Lembar kerja Miss, tadi mana Miss? Udah di ini dagingnya. Jangan crash. Miss. Mana dagangan apa nih? Atau tanpa kita spin ada yang pasti ada sih. Aman, close the door, please. Close the door. Ya dong, yuk, finish. Selesai. Ayam. Sudah semua? Sebelum kita mulai mulai presentasi, coba kita kembalikan dulu fokus kita. Kalau kalian lihat jari Miss 1, kalian tepuk. Kalau kalian lihat jari Miss 2, berarti tepuk. Kalau kalian jari Miss 3, kalian angkat tangan tanpa bersuara. Kalau jari Miss 4, ha 3 kali. Bisa? Bisa? Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Tambah satu lagi, yang ini. Ya, bisa. Tanpa bersuara. Saya pakai. Ha, tapi tanpa bersuara. Bisa? Bisa ya? Miss percepat speednya. Sekarang. Ha. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk tangan. Waktunya sudah semua ya. Ready to spin ya. Oke, kita siap untuk presentasi ya. Silakan kelompok kucing. Go ahead. Nah, pas banget kelompok kucing yang pertama ini. Silakan kelompok kucing. Jangan lupa tampilkan dulu. Tampilkan dulu yel-yelnya. Durasi. Halo guys. Kalau ada temannya yang maju, harap untuk jangan mepet soal sini ke depan. Ininya dulu ya. Oke. Ayo. Halo. Oke, silakan. You can begin atau you can start with English ya. Atau bahasa juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mesra ini dibiarkan akan menyebabkan trauma kepada korban dan membuat korban menjadi pendiam dan susah bersosialisasi. Adakah solusi yang kalian berikan? Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan membuat slogan stop bullying, menegur dan memberi sanksi kepada pelaku, dan kita perlu menenangkan korban agar korban tidak trauma. Slogannya itu diapakan? Dipublikasikan atau diapakan? Atau cuma dibuat aja? Di mana kalian bisa publikasi? Di sekolah. Di mana contohnya bisa kalian lakukan? Di koridor. Ada hasil posternya yang kalian buat? Oke, ini kalian kalian kolaborasikan dengan bahasa Inggris ya? Oke, boleh. Ada apa di situ? Posternya? Oke, slogannya bunyinya berarti berbeda itu. Nah, berbeda itu biasa, bullying tidak ada alasannya. Itu kayaknya ada satu lagi tuh slogan dalam bahasa Inggris, apa itu? Enggak ya? Beda ya? Bener? Bisa nggak itu termasuk? Think before you type. Bisa. Maksudnya apa di situ kelompok ini? Think before you type. Berpikir sebelum. Ya, jadi sekarang kan bullying itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di langsung, tapi bisa di mana? Media sosial. Media sosial itu dalam bentuk bullying apa? Jadi di situ ada slogannya apa? Think before you type. Think before you type. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, give applause untuk kelompok. Yel-yelnya ada nggak? Ada? Ada Ki? Kamu tadi? Tidak ada. Oke. Oke, silakan kembali ke posisinya. Kita tepuk tangan lagi untuk kelompok kucing. Oke, kita beri tepuk. Kita beri kelompok aja deh. Kita beri. Kita beri. Wow. Ulangi lagi untuk kelompok kucing. 1, 2, 3. Kita beri. Kita beri. Kita beri. Wow. Oke, good job kelompok kucing. Next group. Next group. Kelompok siapa? Oh ya. Silakan kelompok kalian. Saksi padaku. Oke. Gimana yang kalau presentasi itu dijelaskan ya, jangan cuma dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group. Yel-yelnya dulu mana yel-yelnya? Iya, Miss. Bisa yel dulu pertama boleh? Ya, Miss. Ya. Cepat. Ayo. Nggak ada. Udah, lanjut presentasi dulu. Oke. Pada kesempatan kami hari ini kami bakalan presentasikan tentang hasil diskusi dari kami. Ya. Untuk masalah utamanya akan dibacakan oleh Sana. Ayo. baca oleh Aisyah.
masalah utama dari kasus yang kami baca yaitu banyaknya siswa yang membeli jajanan sembarangan dan jarang untuk berolahraga. Jadi ya Kalau masalah ini terus dibiarkan. kalau masalah ini terus dibiarkan maka akan terjadi dampak buruk bagi kesehatan seperti sakit perut, batuk atau berdarah. Oke. Selanjutnya Selanjutnya akhirnya akan dibacakan oleh Solusi yang kami dapat sampaikan ialah memulai membawa bekal dan rutin berolahraga. Contohnya seperti lari, push up atau yang lainnya. Mungkin solusi yang kalian hadirkan itu berupa apa ini? Berupa membawa bekal dan rutin berolahraga. Oke, dalam bentuk apa ini kalian hadirkan solusi? Poster. Sudah, ada lagi? Terus ini adalah poster yang kami hasilkan dari diskusi kami yaitu langkah-langkah memulai hidup sehat. Ya, ada di situ. Ada kan kalimat imperatif dan persuasif? Ada Miss, tenang, itu mah ada. Nih, Coba tunjukkan. kalau kalimat persuasif nih, yang nomor pertama, tidak jajan sembarangan. Mari membawa makanan dari rumah dan kurangi jajan sembarangan. Yang mana kalimat? Mari membawa. Oke. Terus? Lalu yang kedua adalah kalimat imperatif ya Miss, olahraga teratur. Lakukanlah olahraga ringan seperti berjalan, berlari, bersepeda dan atau yoga minimal 30 menit dalam setiap hari. Oke. Kelompok lain, apakah hasil pembuatan poster dari kelompoknya siapa nih? Sapi? Mo itu sudah benar? Ya. Sudah. Ada kalimat imperatifnya? Coba. Coba kalian tanya kelompok lain. Coba temukan lagi mana kalimat imperatifnya. Bilang. Ada nggak kelompok lain yang bisa temukan? aku tanya. Iya, kalian bisa bertanya. Atau ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kalian yang kasih pertanyaan. silakan Danis. Ada yang mau berjawaban? Silakan. Apa? Berapa Ada yang menemukan kalimat imperatif, ada satu lagi sana. Ada. Oke, Danis bisa Jajan baca. sembarangan. Ya, ya bisa sih. Oke. Yang lain ada nggak? Kan harus ada satu. Coba raise hand please Zahwa. Oke, silakan Zahwa. Pastikan Anda hidup. Oke, good job. Give applause untuk Zahwa. Oke, cukup. Cukup. Oke, kalau sudah cukup silakan tutup. Oke. Itu saja dari presentasi kami. Terima kasih untuk Attention-nya. perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Iya, itu nggak ada. Next group. Kelompok yang ini prepare presentasinya. Lihat dulu ya di SB. Siapa jadi moderator? Ada yang mau jadi operator bisa bantu. Oke, silakan dimulai. Kita muliakan teman yang ada di depan dan simak baik-baik. Assalamualaikum Warahmatullahi
kami akan mempresentasikan dan Menyampaikan hasil diskusi. menyampaikan hasil diskusi. Sebelum itu, mari kami akan menyampaikan kalian. Pok. Ayo. Ulangi lagi. Kita ada durasinya ini. Yuk. Pok. Cinta lingkungan. Nah, silakan dipresentasikan dari cara mengoperasikannya. Ayo, master please. Ayo, segera. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ali Rahmat Rahmat. Nama saya Muhammad Rafi. Nama saya Nesha Labiba. Nama saya Zahra Aprila. Nama saya Nazif Maulidaya Farizi. Apa masalah utama dalam kasus ini? Para siswa yang tidak bertanggung jawab atas sampah plastik yang ada di sekolah seperti pas mereka jajan di kantin, terus sampahnya mereka buang sembarangan kayak di depan taman, di dekat kamar mandi, di tangga dan di tempat lain. Apa akibatnya jika masalah ini dibiarkan? Akibatnya halaman sekolah tampak kotor, berbau, dan tidak nyaman untuk belajar, sehingga para siswa menjadi merasa tidak nyaman. Apa solusi yang dapat dilakukan? Kami akan membuat poster tentang mengurangi sampah plastik di sekolah. Kelihatan nggak yang lain? Ini dalam bentuk Poster. Oke, ini adalah poster yang dibuat oleh kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? ada nggak di situ ke bahasa dari aspek bahasa? Ada. Relatif? Ada. Yang mana Zaki? Mari jaga lingkungan di sekolah. Mari, kata Mari. Oke, good. Ada imperatifnya? Ada, Wis. Kurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lagi dari kelompok pokok. Tidak. Kalau sudah boleh. Sekian dari Ada kelompok pertanyaannya kami. dulu dari kelompok lain. Nggak ada. Ada kan pertanyaan? Enggak. Silakan saya. Sekian dari kelompok kami. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close untuk kelompoknya pokok. Oke, untuk dua kelompok yang lain, berhubung waktu kita sudah hampir habis, kita lanjutkan presentasinya di pertemuan selanjutnya. Harap siap ya, bukan berarti nggak presentasi tapi kita Oke, coba dari kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, beragam tidak masalahnya? Ada banyak masalahnya dalam kehidupan kita? Banyak sekali ya. Oke. Tapi dari masalah itu bisa nggak kita sebagai siswa ataupun masyarakatnya, kita masyarakat bukan? Bisa nggak kita memberikan solusi? Dengan cara apa? Dengan cara apa kita kasih solusinya? Supaya orang lain bisa kita ajak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berbagai macam poster. Ya, ada poster, ada slogan, ada iklan. Tujuannya buat apa kira-kira? Mengajak. Mengajak. Nah, kita refleksikan bersama.
kegiatan kita tadi itu, ternyata di sekitar kita itu ada banyak sekali masalah yang ternyata memang di sekitar kita ada. Sampah plastik tadi kalau kata Bara, ada yang di kantin, ada yang di dekat WC, ada di dekat toilet. Itu membuat kita tidak nyaman. Kalau kelasnya kotor, sekolahnya kotor, indah gak kira-kira? Selain gak nyaman, gak indah untuk dilihat. Tapi kita bisa menyajikan solusi-solusi itu dengan cara menyampaikan pesan berupa ungkapan apa? Pedulinya kita, ya kan? Pedulinya kita melalui media apa? Media apa? Yang bisa kita poster, iklan ataupun slogan. Bisa kita publikasikan? Bisa. Di mana saja? Di tempat umum. Media sosial, supaya orang khalayak ramai bisa melihatnya. Itu. Kemudian coba ada yang bisa menyampaikan dulu kira-kira apa yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Raise hand please. Oke, Zaki. Apa tuh ini, Miss? Menyampaikan solusi dan mengidentifikasi masalah, terus menyampaikan solusinya itu dengan membuat poster, slogan atau iklan. Ya, membuat poster atau slogan atau iklan dengan cara yang kreatif. Ternyata kalau kalian menemukan masalah, kalian bisa secara aktif, kalian bisa menunjukkan aksinya kalian, ya, aksi nyata kalian untuk mengurangi masalah tersebut. Kemudian, nah ini ingat ya, bahwa iklan itu bukan hanya sekedar promosi. Jadi kalau mungkin kemarin kan di awal materi, oh iklan tuh ini cuman biar kita mau membeli produk ini. Ternyata tidak ya, iklan itu ada banyak jenisnya. Bukan hanya untuk tujuan yang mencari keuntungan, tapi juga bisa menjadi sarana pendidikan dan perubahan perilaku. Misalnya dalam iklan layanan masyarakat tentang kebersihan, lingkungan, atau perundungan, itu juga termasuk dari iklan ya. Nah, silakan coba kalian tuliskan refleksi kalian berdasarkan pertanyaan ini melalui link Padlet yang tadi. Masih bisa dibuka link Padletnya? Masih bisa? Kalau yang sudah keluar, coba silakan masuk lagi. Nanti jawab. Atala, jangan dimasukin dulu device-nya, Atala. Silakan. Tulisnya di tempat kelompok masing-masing. Ya, kelompoknya masing-masing tulis di komentarnya, ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Sudah? Kalau sudah, bisa buka pertanyaannya. Tulis di komentarnya. Sudah? Iya, di kelompoknya, di bawah kelompoknya. Gak harus menjawab pertanyaannya, tapi kalian buatkan narasi atau cerita kalian. Tapi pedomannya adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah ini, apa yang kalian pelajari dari kasus-kasus yang kita analisis tadi? Oh, hari ini aku belajar dari kasus-kasus tadi gini. Gimana perasaan kalian saat bisa membuat sebuah poster, membuat sebuah iklan, membuat sebuah slogan tadi? Dan manfaatnya bagi kehidupan kalian khususnya di sekolah ini kira-kira apa? Silakan boleh dituliskan. Nis, beri waktu 2 menit untuk menuliskannya. Cukup ya 2 menit dari sekarang. Boleh dituliskan. Tulis namanya ya. Ini refleksinya.
mengirimkan instruksi lengkapnya di Classroom ya. Buatlah poster atau slogan atau iklan sesuai dengan masalah yang kalian temui di lingkungan kehidupan kalian. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Lakukan pengamatan, lakukan observasi. Misal nih, di selokan rumahnya ada banyak sampah, jadinya airnya tersumbat ketika hujan, terus air comberannya jadi masuk ke halaman rumah kalian. Nah, itu kira-kira ada nggak solusi yang bisa kalian hadirkan dengan cara poster, iklan, dan slogan itu tadi? Kalau tadi kalian secara berkelompok, ini kalian buat solusinya, buat poster, iklan, slogannya secara individu. Lengkapnya akan tuliskan di Classroom. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sudah selesai semua refleksinya? Kalau sudah, ya. Kalau belum nanti bisa sambil jalan dituliskan ya, sambil kalian pikir nanti di jalan apa lagi ya yang saya rasakan hari ini. Kalau sudah, ada yang mau menyampaikan mungkin hari ini gimana pelajarannya? Apakah Miss terlalu lama menjelaskannya atau terlalu cepat? Tidak. Semua bisa memahaminya? Bisa. Kalau sudah, kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini. Kemudian kita siap-siap pulang. Kiri kalau tidak. Kalau sudah, silakan kita tutup, simpan semua device-nya, kita bersiap untuk pulang. Silakan, Zaki, Captain, please lead your friend. Okay, everyone, before we back to our home, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, everyone, thank you for your attention. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Jadi pembelajaran hari ini kira-kira bisa nggak kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Bisa. Itu ya. Jadilah seseorang yang bijak ya, yang bisa membuat aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke, mohon maaf kalau Miss banyak salah kata dan perbuatan. Kita akhiri hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.